Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa salam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala macam rahmat, nikmat dan juga karunia-Nya sehingga kita bisa berpuasa sampai dengan hari ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga diistiqomahkan hingga yaumil akhir nanti dan juga diberi syafaat yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa rahmatullah. Kita sekarang telah berada di minggu ketiga bulan Ramadan dan akan berada di minggu keempat bulan Ramadan, yang mana minggu-minggu ini adalah minggu-minggu 10 malam terakhir bulan Ramadan yang akan muncul Lailatul Qadar. Lalu apakah Lailatul Qadar itu? Bagaimana ciri-cirinya, keutamaannya, cara mendapatkannya, dan kapan terjadinya? Baik, yang pertama, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lailah dan Qadar. Lailah sendiri yang artinya malam dan Qadar yang artinya kemuliaan, yaitu kalau digabungkan menjadi malam kemuliaan. Baik, keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yang setara dengan 83 tahun dan 4 bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 2 sampai dengan 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu diputuskan segala perkara yang ditetapkan dan ditentukan pula takdir rezeki, ajal, dan segala sesuatu yang akan terjadi di tahun tersebut. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai dengan 6 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar? Menghidupkan Lailatul Qadar merupakan penyebab diampuninya dosa. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuninya dosa-dosanya yang telah berlalu. Lalu kapan Lailatul Qadar datang? Tidak ada satupun yang tahu waktu terjadinya Lailatul Qadar, karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi Muhammad SAW memberikan saran agar mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar berpeluang untuk terjadi pada malam-malam tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW selalu menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah malam Qadar di malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu bagaimana caranya agar mendapatkan Lailatul Qadar? Di antara hikmah Allah, Dia menyembunyikan malam Lailatul Qadar agar hambanya mencari setiap malam, tidak terlewatkan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, selayaknya seorang muslim menghidupkan malam-malam terakhir dengan berbagai macam ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, Qiyamul Lail. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan sholat pada Lailatul Qadar karena keimanan dan hal mengharap pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah berlalu. Perihal ini juga diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya adalah Nabi SAW bila 10 malam terakhir telah masuk mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran Al-Karim memiliki kekhususan kuat berkaitan dengan bulan Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 180-85. Dipahami juga bahwa Nabi SAW memberi perhatian lebih terhadap Al-Quran pada bulan Ramadan, sehingga Jibril turun pada waktu Ramadan untuk Nabi SAW yang membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, yang artinya adalah Rasulullah SAW orang yang terbaik dengan kebaikan, dan beliau lebih terbaik pada bulan Ramadan. Sesungguhnya Jibril menjumpai beliau setiap tahun pada bulan Ramadan sehingga bulan berlalu.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan Al-Quran kepada Jibril. Apabila Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih baik dengan kebaikan daripada angin yang berhembus tenang. Nah, dapat dipahami oleh setiap muslim keutamaan Al-Quran dalam segala hal, baik dalam membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, maupun hal-hal lainnya. Seperti dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, itikaf. Itikaf berarti berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya untuk manusia sebagai manusia. Itikaf adalah sebagai ibadah sunnah pada bulan Ramadan serta di luar Ramadan. Amalan tersebut adalah syariat yang telah ada pada umat-umat sebelum umat Islam yang merupakan mahligai kaum salaf solih. Dasar pensyariatan amalan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum aakifuna fil masajid. Yang artinya sedang kalian beritikaf di dalam masjid. I'tikaf memiliki kekhususan berkaitan dengan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW beritikaf pada 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana diterangkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya Nabi SAW beritikaf pada 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istrinya beliau beritikaf setelah itu. Tanda-tanda Lailatul Qadar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda tentang Lailatul Qadar. Dia adalah malam yang indah, sejuk, tidak panas, tidak dingin. Di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang. Lalu apa yang diucapkan ketika menjumpai Lailatul Qadar? Ketika kita merasa di malam tertentu memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi saya sebutkan, maka disyariatkan bagi kita agar memperbanyak baca doa, terutama bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya, wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam yang itu merupakan Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Nabi SAW menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah diriku. Nah, ini sebaik-baiknya doa pada bulan Ramadan, yaitu doa memohon ampunan. Lalu apa tanda telah mendapatkan Lailatul Qadar? Banyak orang beranggapan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mengalami kasyaf di malam tersebut. Kasyaf sendiri artinya terbuka tabir gaib, seperti bisa melihat langit terbelah, malaikat datang, melihat cahaya di langit, atau tulisan lafaz Allah dan sebagainya. Semua anggapan ini adalah anggapan yang tidak berdasar atau tidak ada sandarannya. Syarat bisa mendapatkan Lailatul Qadar bukan harus mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan. Setiap muslim yang melakukan amal apapun di malam itu dihitung dari mulai maghrib sampai dengan subuh, maka amalnya akan dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar di awal yang saya sebutkan ayat 2 dan 3, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di akhir surat Al-Qadar, Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Yang artinya ini adalah malam yang penuh keselamatan sampai terbit fajar. Nah, baik. Di penghujung, apabila kita telah beritikaf bangun setiap malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar, lalu apa yang terjadi? Apakah jadi tukang cerita menjombongkan telah mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah jadi update status cerita Lailatul Qadar, atau semakin takut pada Allah, atau semakin ingat mati, atau semakin khusyuk dalam beribadah, atau bagaimana? Coba, mari sama-sama kita renungkan, jangan sampai ba'da Lailatul Qadar kita lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa sudah punya banyak amal dan sebagainya. Mari sama-sama kita renungkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.